Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat malam ini. Kami masih diberi kesempatan untuk bisa bergabung dalam Zoom ini. Kami masih bisa mendengar pesan Tuhan lewat kebenaran-Mu, Tuhan. Kami percaya bahwa setiap hari kami ingin memberi makan kepada roh kami untuk semakin kami kuat di dalam Tuhan, untuk semakin kami bertahan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Bapa, biarlah Tuhan semua kemuliaan ini kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya, ada sukacita, tetap semangat ya, kesaksian yang luar biasa. Kita percaya kalau ini bukan Tuhan, kesaksian itu tidak mungkin bisa terjadi, saudara. Jujur waktu Ibu NN konseling dengan saya pertama kali ya, rasa jengkel juga ada. Ternyata orang Kristen justru jadi batu sandungan ya. Bersyukur Bu NN hari itu tetap menguatkan kepercayaannya, ya kasih karunia dia tetap bertahan, dan saya cuma bilang sama Bu NN, secara akal sulit memang ya. Kalau saya melihat bagaimana Bu NN bercerita tentang wanita tobat itu galaknya luar biasa ya, galak, jutek ya, seolah-olah dia itu pemilik suaminya, saudara. Tapi ketika Bu NN punya kesempatan untuk mungkin mau membalas atau mau marah, di situ saya bilang, Bu NN tetap sabar, tetap bertahan, pembelaan itu pasti ada suatu kali. Dan di situ Tuhan bekerja menurut waktunya secara luar biasa. Suami yang tadinya orang tidak kenal Kristus ya, hari ini saya bersyukur, saya kemarin beberapa hari itu sudah mengenalkan Bu NN dengan cara untuk membuat peneguhan ulang pernikahan, sampai ya saya dengar suaminya mau sudah dibaptis hari Minggu kemarin. Saya bilang saya sampai mau meneteskan air mata ya. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan sudah bekerja, yang enggak mungkin ini loh. Jadi mungkin, bukan karena hebatnya kita, bukan karena hebatnya kemampuan saudara mengubah masalah, tapi karena memang kita ini punya Tuhan yang hebat. Amin. Malam ini saya akan berkhotbah ya, harga diri itu bukan harga mati ya. Jadi banyak orang, kenapa hari-hari ini banyak orang bisa bunuh diri, banyak orang bisa membunuh orang. Itu semuanya hanya karena harga diri. Saya beberapa saat mendengar kesaksian, ada seorang ibu yang bercerita seperti ini. Bu Eli, saya tahu kalau saya hari itu tidak lagi berjuang bersama Tuhan. Mungkin kalau saya memperjuangkan harga diri saya mungkin hari ini tidak jadi orang, Bu Eli. Saya tidak melihat bagaimana pemulihan yang Tuhan kerjakan. Bu Eli tahu, suami saya itu selingkuh dengan adik kandungnya sendiri. Jadi adik kandung yang hari itu ditolong ya, karena kakaknya ini sudah punya kehidupan suami yang ya kaya ya, adik ditolong, ternyata adiknya sendiri, adik kandung, yaitu itulah sebagai wanita tobat. Secara harga diri hancur, saudara ya. Mungkin kalau mau bisa balas, yang namanya kakak punya hak, punya otoritas, tapi dia berkata, saya sudah serahkan semua kepada Tuhan. Dan Tuhan itu adil kok. Ketika saya tidak membalas semua perbuatan yang menurut kacamata manusia, ya dalam tanda kutip biadab, saudara. Di situ dia sudah menyerahkan pembalasannya kepada Tuhan. Dan Tuhan, dia berkata, Bu Eli tahu hari ini Tuhan bela hidup saya. Saya tidak pernah balas, saya tidak pernah sakit hati. Saya tetap mengampuni, mengasihi adik saya. Tuhan bela. Hari ini hidup saya begitu diberkati Tuhan luar biasa.
anak-anak saya diberkati Tuhan luar biasa. Sedangkan adik saya yang hari itu kelihatannya lebih disayang sama suami saya, hidupnya hancur. Hidupnya hancur, kena penyakit, bahkan dia punya anak juga. Anaknya gagal. Itu sebabnya hari ini yuk, harga diri itu bukan harga mati. Kita belajar ya, beberapa saat saya sudah khotbah di onsite-nya PD Victory Jakarta, tapi karena waktu tidak keburu ya, saya akan lanjutkan untuk pembahasan supaya ketika kita diperlengkapi dengan harga diri itu bukan harga mati, kita tahu hari ini bahwa pembelaan Tuhan ya, kalau kita berdiri di atas harga diri, nggak ada orang yang mau bertahan. Saya kalau memperjuangkan harga diri bukan karena kehendak Tuhan, nggak ada. Kalau harga diri saya yang harga diri adalah harga mati, bahwa saya nggak bisa diperlakukan seperti ini. Sorry Tuhan, kalau suami sampai punya 2 anak, saya sudah nggak bisa lagi. Ini urusan prinsip dari harga diri. Kalau suami saya sudah diampuni sampai 5 kali, dia tetap berselingkuh, sorry Tuhan, ada batasannya. Harga diri saya sudah tertutup rapat untuk menerima kembali yang namanya suami, yang mungkin kembali istri yang mengkhianati suami. Kita percaya itu hari ini kita belajar dari seorang Daud. Yuk kita baca di 1 Samuel 24 ayat 9 sampai 11. Hari-hari ini ada banyak orang yang mungkin disakiti. Mungkin saudara disakiti mertua, disakiti ipar ya. Kita baca, kemudian bangunlah Daud. Ini pada posisi Daud dikejar-kejar Saul yang begitu jahat, begitu menjengkelkan. Saul ini ya tega. Bayangin kalau ada orang yang mau bunuh saudara. Dan hari itu saudara punya kesempatan untuk membalas. Apa yang Daud lakukan? Lihat ya, bangunlah Daud, ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang. Lihat ya, katanya, Tuanku Raja. Saul menoleh ke belakang. Lalu Daud, lihat ya, orang kalau hari ini harga dirimu bukan harga mati, saudara hari ini akan bersikap seperti seorang Daud. Lihat Daud, apa yang dilakukan Daud, dia bisa berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Tidak gampang loh saudara. Ini orang yang menjengkelkan, yang hampir merenggut nyawanya, yang mau membunuh dia, jahatnya itu luar biasa. Mungkin wanita tobat tidak membunuh saudara, tapi ini orang sudah keterlaluan jahatnya sampai dia mau bunuh Daud. Tapi kalau Daud itu mengerti bahwa harga diri bukan harga mati, maka di situ lihat respon Daud, berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud. Lihat ya, lalu berkatalah Daud kepada Saul, mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu? Ketahuilah ayat 11, pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku. Lihat ya, Daud ini kalau harga diri bukan harga mati, dia bisa rendah hati, sujud menyembah, hatinya bisa timbul rasa sayang. Daud berkata, aku merasa sayang kepadamu. Tidak gampang saudara. Hari ini kalau saudara diperhadapkan orang yang mau membunuh saudara, orang yang menyakiti saudara tingkat tinggi, kira-kira saudara bisa enggak bersikap sujud menyembah, itu dalam arti rendah hati, saudara tetap mengampuni, saudara tetap memiliki hati kasih, sehingga saudara tetap berkata, aku tetap sayang kepadamu. Lihat ya, karena pikirku. Nah, orang bisa berpikir seperti Daud,
Daud. Kenapa Daud berkata seperti itu? Lihat ya, aku tidak akan menjama Tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Sekali lagi, hari ini kita mau belajar bahwa harga diri itu bukan harga mati, saudara. Daud mengalami ujian yang gak mudah. Tapi lihat ya, ketika Daud lulus ujian hati, di mana harga diri bukan segala-galanya, di mana nama baik bukan segala-galanya, tapi ketika dia tahu bahwa hari ini dia harus memberikan harga dirinya kepada Tuhan, apa pikirnya? Bahwa Saul adalah orang yang dipilih, yang diurapi Tuhan. Sama halnya hari ini, yuk jangan sakit hati dengan wanita tobat. Jangan sakit hati dengan seseorang yang mengambil istrimu. Jangan sakit hati dengan mertuamu. Jangan sakit hati dengan iparmu. Jangan sakit hati dengan rekan bisnismu yang hari ini membawa kabur uangmu. Kenapa? Karena pesan Tuhan malam ini bahwa mereka adalah, kalau Saul orang yang diurapi Tuhan, maka yang namanya wanita tobat, mertua, ipar yang menyakiti, mereka juga adalah alat-alat Tuhan yang dipakai untuk mempertajam karakter Kristus. Mereka hari ini bukan sesuatu yang harus saudara musuh saudara, tapi mereka adalah alat-alat Tuhan seperti Saul. Saul adalah alat Tuhan untuk menguji Daud sebelum Daud dilayakkan untuk dipilih Tuhan, diangkat menjadi raja. Hari ini kalau saudara tidak lulus dalam ujian hati, harga diri, saudara merasa bahwa wanita tobat adalah orang yang biadab, orang yang harus didoakan supaya hidupnya celaka, dan saudara menghabiskan waktu hanya untuk sakit hati, maka hari ini saudara adalah salah besar. Justru melalui orang-orang, kehadiran orang-orang yang dipilih Tuhan untuk membentuk karaktermu, senyatanya lewat mereka lah berkat Tuhan, kepercayaan Tuhan untuk membawa saudara di hari esok menikmati berkat yang besar. Itulah senyatanya. Jadi kita tidak perlu marah dengan wanita tobat, kita tidak perlu marah dengan siapapun yang menyakiti kita. Kalau Daud berpikir Saul adalah orang yang diurapi Tuhan, maka wanita tobat, mertua, ipar, orang yang jahat adalah orang yang dipakai, yang dipilih Tuhan untuk membentuk saudara. Hari itu jujur saya punya pengalaman di area ini. Saya dulu bertahun-tahun saya bisa mengampuni suami saya, tapi saya tidak pernah bisa mengampuni wanita tobat. Saya jengkel. Kenapa? Karena setiap kali kegiatan, aktivitas apapun dia selalu posting. Sampai waktu dia hamil. Dan dia selalu posting apapun di sosial media. Itu yang membuat hati saya terluka. Saya bilang, Tuhan, saya bisa mengampuni suami saya, tapi saya tidak bisa mengampuni wanita itu, Tuhan. Terlalu biadab, terlalu menyakitkan, terlalu membawa aib buat saya dan anak-anak saya. Dari situ ketika Tuhan hadir dalam hidup saya, kenapa saya bisa mengampuni total? Karena hari itu Tuhan hadir. Eli, kamu tahu enggak? Wanita tobat, pelakor itu adalah alat yang aku pilih untuk membentuk engkau, untuk aku mempercayakan engkau perkara-perkara yang besar. Saya cuma tanya, alat gimana Tuhan? Tuhan cuma jelaskan, jujur hari ini yuk, melalui pemikiran ini saudara akan berubah total. Apa yang Tuhan tanamkan dalam pikiran saya? Tuhan cuma berkata, Eli, bukankah aku juga mati buat pelakor? Bukankah aku mati juga buat wanita tobat?
tobat yang menyakiti engkau? Bukankah dia orang yang aku kasihi? Aku datang ke dunia bukan hanya untuk mencari orang yang benar, yang suci, tapi aku datang ke dunia untuk mencari orang-orang seperti wanita tobat, wanita pelakor, orang yang jahat, untuk aku selamatkan. Ketika wanita tobat ini bertobat, maka orang-orang yang jahat ini akan membawa hatiku dan seluruh malaikat surga itu bersorak-sorai. Jadi kamu salah besar kalau kamu benci alat yang aku pilih, yang akan aku pakai untuk mengupgrade hidupmu. Kenapa engkau harus benci sesuatu yang membawa hidupmu direkakan kebaikan seperti Bu NN kesaksian? Apa yang direkakan jahat dengan wanita tobat pelakor, justru itu jalan membawa suami, anak-anak, dia sendiri ketemu juru selamat. Itu harta yang terbesar, saudara. Bahkan suami istri ini mengalami pemulihan dalam segala aspek kehidupan. Itu sebabnya kalau saudara marah dengan orang yang menyakiti hati saudara, hari ini yang membawa kerugian besar, saudara salah besar. Saudara hari ini akan kehilangan berkat besar yang senyatanya Tuhan sudah sediakan. Daud, kalau hari itu dia tidak lulus ujiannya, dia bunuh Saul, dia siksa Saul, dia benci sama Saul, saya percaya Daud akan gagal dipilih Tuhan jadi raja. Pasti. Kenapa? Karena Tuhan melihat hatinya, harga dirinya lebih penting daripada Tuhan. Kalau kita hari ini mengutamakan Tuhan segala-galanya, maka harga diri kita bukanlah harga mati, saudara. Waktu Tuhan berkata seperti itu, saya mulai sadar. Tuhan berkata, nak, kamu salah kalau kamu benci dengan pelakor. Kamu salah besar kalau engkau benci dengan wanita itu. Wanita itu, aku sangat mengasihi dia dan aku juga mati buat dia. Kenapa engkau benci orang-orang yang aku kasihi dan aku mati buat dia? Tidak seharusnya engkau lakukan itu. Mindset saya hari itu ketika Tuhan datang dalam hidup saya langsung berubah. Saya bukan lagi melihat pribadi yang menyakiti hidup saya adalah pribadi yang menjengkelkan, pribadi yang biadab. Tapi justru ketika mindset saya berubah, saya melihat bagaimana wanita yang berusaha menghancurkan rumah tangga saya, itu adalah sebagai suatu alat. Seharusnya saya bersyukur dan jujur. Kalau orang lain tanya, Bu Eli gimana sikap Bu Eli dengan wanita itu? Saya cuma berkata, saya bersyukur. Saya bersyukur buat apa yang dia lakukan dalam hidup saya. Ternyata lewat perbuatannya itu sesuatu di mana saya menemukan harta karun. Saya menemukan banyak harta karun-Nya Tuhan lewat perbuatan wanita ini. Saya menemukan banyak hal yang Tuhan sudah sediakan lebih dari segalanya justru lewat perbuatannya. Itu sebabnya saudara, jangan sampai melalui firman ini kita mulai merubah mindset. Kita mulai merubah cara pandang seperti Daud, tidak lagi memandang Saul sebagai orang yang membuat hidupnya hancur, tapi Saul adalah orang yang membuat hidupnya diangkat Tuhan, dipercaya Tuhan menjadi raja. Kita akan dipersiapkan Tuhan menjadi pribadi-pribadi Daud-Daud di akhir zaman melalui orang-orang yang menyakiti saudara. Jadi jangan ditengking-tengking. Dalam nama Yesus, aku tengking wanita tobat hari ini. Dalam nama Yesus, pergi. Engkau enyah, engkau akan dapat hukuman. Nggak usah diusir-usir. Welcome saja buat kehadiran orang-orang yang menyakiti saudara. Welcome. Kenapa? Karena di pemandangan Tuhan kita sedang dipilih, yaitu melalui alat-alat yang dipakai Tuhan untuk kita menjadi orang-orang yang akan menikmati berkat Tuhan di depan jauh lebih besar. Itu sebabnya hari ini yuk saya rangkum 3 hal ya. Jadi yang pertama, bagaimana hari ini ya
Tuhan atau harga diriku yang mati, maka yang pertama pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu Daud mengambil sikap, dia menghormati Tuhan. Orang kalau menghormati Tuhan itu tidak akan mengambil haknya Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi sekali lagi kalau kita menghormati Tuhan seperti Daud menghormati Tuhan, dia tahu bahwa bukan haknya untuk membalas. Pembalasan itu adalah haknya Tuhan, dan yang kedua dia menghormati Tuhan. Yang ketiga dia mengabaikan harga dirinya. Manusia roh tidak akan lagi bertahan dengan harga diri. Jujur, orang yang lagi dalam ujian, tidak mungkin daging bisa lulus. Selama hidupmu berkata, harga diri, sakit hati Tuhan, tidak bisa Tuhan. Aku sudah hari ini marah besar, di situ engkau tidak akan lulus. Kenapa? Karena orang yang hari ini memperjuangkan harga diri, hidup dalam kebencian, kepahitan, itu adalah manusia daging. Sementara hari-hari ini yang Tuhan cari untuk proyek besarnya Tuhan, untuk investasi yang semuanya akan ditambah-tambahkan adalah manusia roh. Yang mengejar kerajaan Allah bukan kerajaan harga diri dan kebenarannya. Orang yang mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah-tambahkan. Orang lain susah, saudara akan menikmati apa yang ditambah-tambahkan, surplus hidupmu. Itu sebabnya yuk kita lihat satu persatu. Pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Hari ini nggak perlu takut dengan apapun yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Lihat ya, pembalasan adalah haknya Tuhan. Jadi hari ini kalau ketemu orang yang nyakiti, dalam hati saja. Karena pikiran saudara sudah dirubah. Aduh, terima kasih ya buat hadirnya orang ini. Kamu nyakiti aku. Terima kasih buat semua ini, karena lewat perbuatanmu aku sedang di-upgrade setahap demi setahap oleh Tuhan. Upahku juga sedang di-upgrade setahap demi setahap oleh Tuhan. Jangan benci, sekali lagi jangan membenci orang yang menyakiti hidup saudara dan saya. Mulailah bersyukur buat kehadiran mereka. 1 Samuel 24 ayat 13-14. Bagaimana pembalasan itu adalah haknya Tuhan, ya. Jadi melalui mindset ini yuk kita semua setelah selesai Zoom ini, tidak ada yang berpola pikir bahwa pelakor suamimu yang masih selingkuh adalah orang yang biadab, orang yang menjengkelkan, orang yang brengsek, tapi mereka adalah alat Tuhan. Kalau Saul adalah orang yang diurapi Tuhan, maka wanita tobat, siapapun yang menyakiti saudara adalah orang yang dipilih Tuhan untuk dipakai sebagai alatnya. Jadi jangan marah. Ini orang yang dipilih Tuhan untuk membentuk karakter Kristus. Kalau kita marah, maka kita sendiri juga akan berhadapan dengan Tuhan. Tuhan kiranya menjadi hakim. Lihat ya, Daud di 1 Samuel 24 berkata, Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau, antara dia dan Saul. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. 14. Seperti peribahasa orang-orang tua mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan, tapi tanganku tidak akan memukul engkau. 2 kali Daud mengulang, tanganku tidak akan memukul engkau. Itu artinya pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Yang pertama yaitu izinkan Tuhan sebagai hakim. Tuhan pembalas, Tuhan yang memukul kalah musuh, bukan tangan saudara. Jadi jangan sekali-kali mau hari ini labrak pelakor, ya. Saudara mau balas pakai tangannya orang lain, saudara enggak perlu. Saya pernah ditawari satu jasa ya, karena teman saya ini salah satu teman yang punya orang yang kuat,
Ya, dia bilang gini, Eli kamu mau enggak? Aku yang akan bertindak, kamu diam aja. Kamu mau buat wanita tobat seperti apa? Kamu tenang, nanti aku yang tanggung semuanya. Dan dia cuma berkata mau dibuat apa? Kakinya satu stroke, atau kakinya satu, atau hari ini cukup wajahnya hancur, disiram air keras, atau kamu mau yang lebih ringan, yaitu apa? Rambutnya dipotong dan sebagainya. Banyak penawaran. Kemungkinan untuk membuat saya yang jengkel sakit hati itu membalas setiap perbuatannya. Jujur dia cuma berkata, kamu enggak usah takut, kamu diam. Nanti aku yang melakukan semuanya ini. Kamu lihat aja apa yang akan terjadi dengan semua ini. Tapi jujur ya, sekalipun mungkin saya bisa melakukan, saya bisa berkata iya, walaupun saya bisa puas. Tapi hari itu saya tidak akan pernah melakukan karena saya tahu bahwa hakim yang adil itu bukan hidup saya, bukan orang lain. Bahwa Tuhan pembalas dan tidak perlu tangan saya yang memukul. Saya percaya hakim yang adil, pembalas, pemukul itu berada di pihak saya. Jadi 3 hal, kalau pembalasan itu haknya Tuhan, maka izinkan dia sebagai hakim, pembalas, dan pemukul. Bukan tangan saudara, tapi izinkan tangan Tuhan sendiri yang akan membalas. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika saudara bisa lulus dengan ujiannya Daud, maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan akan melimpahkan suatu karya yang luar biasa. Menghormati Tuhan. Yuk baca. Satu pembahasan lagi kita selesai. 1 Samuel 24 ayat 16. 1 Samuel 24 ayat 16. Sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Dia kiranya memperhatikannya, memperjuangkan perkaraku, dan memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tanganmu. Lihat ya, kalau kita tidak mengambil haknya Tuhan, itu berarti kita menghormati Tuhan. Artinya izinkan Tuhan yang bertindak. Yang pertama menghormati Tuhan, yaitu Tuhan sendiri yang akan memperjuangkan perkara saudara. Saudara tidak perlu mereka-rekakan apa yang harus saya lakukan untuk wanita tobat ya. Saya kepingin apa ya, bisa melakukan sesuatu atau membalas mertuamu, membalas ipar, membalas teman yang punya hati busuk. Tidak perlu ada di dalam pikiran saudara. Izinkan hari ini hormati Tuhan. Hari ini jangan ambil haknya Tuhan. Yaitu yang pertama, izinkan Tuhan yang memperjuangkan perkara saudara dan saya. Yang kedua, Tuhan yaitu memberi keadilan. Yang ketiga, Tuhan yang akan melepaskannya. Tuh Daud berkata, dengan melepaskan aku dari tangan Saul. Itu sebabnya hari ini yuk siapapun kita hari ini hormati Tuhan. Pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Jangan ambil haknya Tuhan. Izinkan malam ini Tuhan ambil alih. Apapun perkara saudara, sekalipun saudara, Ibu NN, kalau saudara dengar Ibu NN itu sudah ditok cerai loh. Dia sudah diketuk palu cerai, sah. Bu NN tadi lupa kesaksian ya. Dia sudah diketuk palu cerai sah. Bahkan wanita tobat pun ditegur dengan cara halus pun. Hari itu wanita tobat berkata, aku tidak berdosa. Karena memang suamimu ya, pasanganmu mencintai aku. Kira-kira hari itu Bu NN keselnya gimana? Sekali lagi ibu-ibu yang lagi digugat cerai tidak perlu takut, Bu NN sudah ditok sah cerai, surat cerainya bahkan sudah keluar. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil ya. Ketika Bu NN, saya cuman waktu itu konseling Bu NN, saya bilang, Bu NN, enggak usah kamu merekakan apapun. Sudahlah, Bu NN, enggak perlu. Bu NN bilang gini, apa perlu ya saya ke luar pulau atau sebagainya. Saya bilang, sudah enggak perlu Bu NN, diem aja. Sudah, walaupun secara hukum
kelihatan wanita ini bisa memisahkan engkau dari suamimu, tapi bukan di pemandangan Tuhan. Izinkan, walaupun kelihatan di pengadilan engkau bisa diceraikan sepihak, tapi Tuhan itu sedang memperjuangkan perkaramu. Dan waktu Bu NN taat, Tuhan berjuang. Tuhan memberi keadilan buat Bu NN, dan Tuhan melepaskan. Hari ini suaminya dilepaskan dari wanita tobat itu, dan hari ini suaminya kembali bahkan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pemulihan segala sesuatu jauh lebih indah. Bu NN bilang ini, seharusnya terima kasih loh ya buat wanita tobat. Ternyata lewat perbuatannya suami saya, anak-anak menerima berkat yang jauh lebih besar. Amin, saudara. Hari ini yuk mulai, siapa yang hari ini jangan putus asa. Kita hari ini disakiti untuk diberkati. Katakan sekali lagi, disakiti, difitnah. Hari ini dijahati, bukan untuk hancur, tapi direkakan kebaikan untuk diberkati lebih lagi. Amin. Nggak usah sedih. Saya selalu nasihati ibu-ibu, nggak usah nangis lah Bu, kena wanita tobat Bu, nggak usah nangis Bu, nggak usah lebay, suamimu nyakiti. Lah kenapa Bu Eli nggak sedih? Nggak usah sedih. Lah ini dalam perjalanan direkakan kebaikan buat Tuhan. Yang on the way ini bukan rekaan yang jahat. Lah kenapa sedih? Yang on the way ini rekaan yang baik, yang baik, yang baik. Berkat. Loh kenapa saudara sedih? Kenapa saudara panas hati? Kenapa saudara sakit hati kalau lewat perbuatannya justru yang on the way, yang dalam perjalanan ini rekaan yang baik, berkat, promosi yang Tuhan kerjakan, dan Tuhan mau berkati engkau dan seisi rumahmu. Buat apa kita mau hari ini panas hati? Seharusnya ketika wanita tobat berulah, mau di sosmed dia mau kelihatan menang, senyum. Amin. Ya, yuk yang terakhir, kita bagaimana mengabaikan harga diri. 1 Samuel 24 ayat 12. Jadi izinkan ya, Tuhan yang berjuang, Tuhan memberi keadilan, Tuhan yang melepaskan. Lihatlah 1 Samuel 24 ayat 12. Lihatlah dahulu ayahku. Lihat ya, Daud berkata kepada Saul, lihatlah kiranya puncak jubahmu dalam tanganku ini. Itu berarti Daud sudah berkata gini, ini loh, aku itu sudah berhasil pegang jubahmu. Kalau aku mau bunuh kamu, hanya gampang sudah. Lihat ya, sebab dari kenyataan bahwa aku memotong puncak jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa ini yang dilakukan Daud waktu dia mengabaikan harga dirinya. Kenapa? Kita hari ini mengabaikan harga diri, bukan harga mati, karena kita tidak mau mengotori tangan kita. Lihat ya, Daud berkata seperti ini, dengan tidak membunuh engkau, engkau harus tahu bahwa tanganku bersih daripada kejahatan. Jadi sekali lagi, kita ini kalau mau mengabaikan harga diri kita, bukan harga mati, karena memang tangan kita ini diciptakan Tuhan untuk bersih dari segala kejahatan, pengkhianatan, saudara. Daud tidak lagi melakukan hal yang salah. Mungkin banyak orang ketika disakiti seseorang, saudara juga membalas, saudara juga berkhianat. Mungkin saudara menyebarkan gosip-gosip yang menjatuhkan musuhmu. Mulai hari ini tidak perlu. Tanganmu harus bersih dari kejahatan, dari pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau. Walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Hari ini siapa yang mengejar-ngejar saudara untuk membunuh, untuk menghancurkan rumah tanggamu, untuk menghancurkan usahamu, untuk menghancurkan bisnismu? Hari ini siapapun itu, mereka adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, alatnya Tuhan untuk membentuk karaktermu. Jangan marah. Ini cuman ujian. Yang pasti hari ini kalau kita mengabaikan harga diri kita karena kita mau melakukan 3 hal, yaitu tangan kita tetap bersih dari kejahatan, pengkhianatan, dan bersih dari
berdosa. Maka kalau kita sudah lulus 3 step ini, saudara, kita sudah dipersiapkan berkat seperti apa yang diberikan Daud. Tuhan juga akan memberikan itu buat saudara dan saya. Saya sudah selesai, yuk baca quote yang terakhir, setelah itu nanti direview ya. Quote-nya bisa ditampilkan. Hari ini percayalah, kita tidak perlu tahu. Yuk baca sama-sama. Bertahan dengan harga diri kita makin rendah ya, membuat kita makin rendah. Tapi bertahan dengan kerendahan hati membuat kita makin ditinggikan Tuhan. Jadi siapa yang hari ini bertahan dengan harga diri makin direndahkan. Bertobat saudara, tapi bertahan dengan hari ini kerendahan hati, aku tidak lagi harga diriku harga mati. Justru kita akan melihat yang on the way perjalanan, rekaan yang baik, berkat yang besar, promosi, itu akan saudara dan saya menikmati. Tuhan Yesus memberkati. 3 hal diingat-ingat di memori. Daud berkata, Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Maka wanita tobat, maka mertuaku, maka iparku, maka orang yang jahat terhadap aku, itu adalah orang-orang yang dipakai, dipilih Tuhan untuk membentuk karakterku. Aku tidak perlu sakit hati, aku tidak perlu benci, aku tidak perlu marah. Justru aku bersyukur buat kehadiran mereka. Lewat mereka, maka hidupku hari ini menikmati reka-rekaan yang baik dan berkat yang luar biasa. Amin, saudara. Mereka adalah orang-orang yang diberkati, mereka adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Tuhan juga mati buat musuh-musuhmu. Kalau musuhmu bertobat, maka Tuhan dan malaikat surga bersorak-sorak. Alangkah jauh lebih baiknya doakan mereka, supaya mereka bertobat. Hati Tuhan disenangkan, karena Tuhan sayang buat orang-orang yang berdosa. Itu sebabnya 3 hal akan membekali kita di masa yang makin jahat, semakin jahat, memasuki tahun 2023. Sebelum meninggalkan tahun 2022, pastikan berkat akhir tahun, berkat awal tahun itu tidak akan terhalang. Kenapa? Karena saudara dan saya malam ini sudah melakukan pemberesan. Ingat tuh ya, saya itu selalu ingat. Setiap akhir tahun menjelang Desember, saya mulai mereview hidup saya. Saya mulai ingat Tuhan, saya tahu berkat akhir tahun, berkat awal tahun, itu selalu menjadi milik saya. Pastikan sebelum saya menghabiskan akhir tahun, semua urusan harga diri, hati saya beres. Saya selalu mendekati Desember, saya selalu review. Saya selalu ingat-ingat, saya selalu ngomong sama teman saya ya, kalau ada salah saya minta maaf ya, kalau ada sesuatu yang menyakitkan kamu, sampai teman saya bilang gini, kamu ini, saya selalu ingat, orang itu kalau akhir tahun, Eli ini selalu seperti minal aib wal faizin ya. Saya tidak mau kehilangan berkat saya. Saya percaya firman Tuhan malam ini peneguhan buat saudara. Sebelum kita meninggalkan tahun 2022 dan tahun 2023, persiapkan berkat Daud itu tidak hilang dalam hidup saudara. Berkat-berkatnya Daud, rekaan-rekaan yang baik yang Tuhan siapkan buat Daud dan keturunannya, itu pastikan jangan hilang hanya karena urusan harga diri. Belajarlah seperti Daud yang bisa punya rendah hati, sujud menyembah kepada Saul, kepada orang yang jahat. Dia bisa sujud menyembah, punya rasa sayang. Koreksi, apakah dalam hidup saudara hari ini bisa memiliki hati seperti Daud? Kalau saudara bisa memiliki hati seperti Daud, hari ini berdamailah dengan musuh-musuhmu. Kalau engkau merasa hari ini engkau bermusuhan dengan seseorang, mulai segera datangi. Kirim roti, lakukan sesuatu pemberesan secepat mungkin sebelum berkatmu
di akhir tahun dan di awal tahun dicuri oleh iblis. Pemberesan harus segera terjadi. Pastikan tahun depan kita akan menikmati sesuatu yang baru karena hati kita sudah diperbaharui oleh Kristus. Tuhan melihat hati. Dan malam ini Tuhan ingatkan, yuk hari ini pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Hormati aku sebagai Tuhan. Abaikan harga dirimu. Sudah 3 hal ini kita akan lakukan. Maka kita akan melihat bagaimana Tuhan akan bekerja secara luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Frans, yuk kita mau nyanyikan lagu ya. Kalau sementara kita memuji Tuhan malam ini, Tuhan ingatkan nama-nama siapa yang ada di hati kita. Jangan tahan. Izinkan dia yang memperjuangkan perkara seperti Bu NN. Izinkan Tuhan yang membela keadilanmu. Dia sebagai pembela, dia akan bertindak. Hormati dia. Kalau Tuhan izinkan hari ini, ingatkan nama. Yuk mulai kita bawa. Saudara segera berdamai. Saudara segera WhatsApp orang-orang ini. Minta ampun. Minta maaf, tidak apa-apa. Sekalipun itu tidak salah. Buat saudara lakukan. Buat minta maaf sama suami. Saya punya area di tempat itu, saudara. Setiap akhir tahun saya juga berkata, kalau saya ada salah, saya minta maaf. Sebelum menjelang akhir tahun, saya berkata kepada suami saya, kalau saya ada salah, saya minta maaf. Ampuni saya. Walaupun saya tidak salah, saya tetap belajar rendah hati. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat malam ini. Engkau sudah memberikan kami peneguhan malam ini. Kami mau belajar menjadi seorang yang seperti Daud, sekalipun tidak mudah Tuhan. Buat orang yang ingin merancangkan kehancuran, bahkan mau membunuh hidupnya Bapak. Tapi Daud bisa memiliki hati untuk dia rendah hati Bapak. Dia bisa sujud menyembah kepada orang yang mau membunuhnya. Bahkan orang terdekat yaitu besannya sendiri Tuhan. Mungkin kami malam ini Tuhan menghadapi orang-orang terdekat. Tidak mudah Tuhan untuk kami mau mengampuni Tuhan. Tapi Daud bisa berkata, aku sayang kepadamu. Itu yang membuat perkenanan Tuhan turun atas Daud. Sehingga dia dipromosikan menjadi raja. Kami percaya malam ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Izinkan Tuhan hari ini malam ini menyelidiki hati demi hati yang ada di rumah. Kalau saudara diingatkan nama seseorang, mulai sebut nama itu. Katakan Tuhan, aku mengampuni si A, aku ngampuni si B, aku ngampuni. Sebut nama itu. Ucapkan nama itu di hadapan Bapa. Katakan, aku mengasihi orang yang menyakiti aku Tuhan. Aku mengasihi dia Tuhan. Sadar bahwa dia adalah orang-orang yang Engkau kasih. Ampuni kami Tuhan. Kami sadar bahwa orang-orang yang menyakiti hidup kami adalah alat yang Kau pilih untuk membentuk kami. Engkau mati buat mereka. Engkau mengasihi mereka. Bahkan ketika mereka bertobat, seluruh malaikat surga termasuk Bapak di surga itu bersorak-sorai. Itu sebabnya Bapak kami tidak mau meninggalkan tahun 2022 memasuki tahun 2023. Kami mau menanggalkan semua harga diri kami. Kami mau mematikan harga diri kami Tuhan. Kami mau gantikan hari ini hanyalah kerajaan Allah dan kebenaran-Mu Tuhan yang ada di dalam hati kami. Terima kasih Bapak. Kami percaya biar malam ini Tuhan, sukacita Tuhan itu mengalir. Ada sesuatu yang Tuhan sudah percayakan. Kami percaya ada berkat buat Daud di tahun depan yang akan kami jarah melalui kebenaran firman-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, kami mengucap syukur. Biarlah saat ini yang hari ini hidup dalam masalah rumah tangga Tuhan, Engkau sudah sediakan anggur yang manis
berikutnya Tuhan, di tahun-tahun depan Tuhan, ada sesuatu yang mereka akan jara di balik hancurnya rumah tangga mereka. Ada berkat yang luar biasa, di mana di balik kebangkrutan, PHK, di balik sulitnya ekonomi mereka, hutang yang begitu besar, ada berkat besar yang sedang dalam perjalanan yang Tuhan sudah sediakan. Yang sakit juga Tuhan Engkau sudah sembuhkan. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami yang sudah melayani malam ini. Jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Biar semua ini kemuliaan hanya kembali kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat malam ini, kami dikuatkan, kami mendapat semangat yang baru, kami sadar artinya untuk mengampuni, kami sadar artinya mengasihi musuh-musuh kami. Itu bukan perkara sia-sia, kami akan melakukan dengan segenap hati karena kami tahu ini semua mendatangkan kebaikan buat kami semua. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan kami terima berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless, sampai ketemu besok ya jam 7 pagi, jangan lupa.